Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai bilangan berpangkat ya. Teman-teman juga sudah mempelajari bilangan berpangkat. Ibu hanya menjelaskan sedikit mengingatkan mengenai bilangan berpangkat. Sebenarnya materi kita sudah sampai di bilangan bentuk akar ya. Tapi Ibu bahas sedikit mengenai mulai dari bilangan berpangkat, kemudian baru kita masuk ke bilangan akar ya. Nah, bilangan berpangkat ini secara umum kita tuliskan A pangkat N. Ya. A pangkat N ini artinya apa? A dikalikan A kali A kali A sebanyak titik-titik sampai sejumlah N. Ini A sebanyak N faktor. Ini bukan pembagi ya. Ini maksudnya ke sana. Nah. Contoh A ini adalah kita sebut dengan bilangan pokok. Dan N adalah bilangan pangkat. Bilangan pangkat atau kita kenal sebagai eksponen. Ya. Contoh. Berapa nilai dari 3 pangkat 4? Artinya apa? 3 pangkat 4. Bilangan berpangkat itu adalah pengulangan perkalian. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 diulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka pangkatnya adalah 4 ya. Diingatkan kembali bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian pengulangan. Jadi bukan dikalikan 3 dikalikan 4 ya teman-teman. Masih banyak yang keliru dalam menyelesaikan bilangan berpangkat. Jadi yang dimaksud 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali pengulangan. Ya. Berapa hasilnya? 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 adalah 81. Ya. 81. Kemudian berikutnya. Berapa? 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 artinya pengulangan 2 perkalian 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berapa hasilnya? 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8 kali 2. 16 kali 2 adalah 32. Jadi 3 pangkat 4 ini adalah 81 dan 2 pangkat 5 ini adalah 32. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat-sifat bilangan berpangkat jika ada A pangkat P dikali A pangkat Q, artinya A pangkat P ditambah Q. Ya, dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Maka pangkatnya boleh langsung
dijumlahkan ya. Kalau bilangan pokoknya berbeda bagaimana Bu? Tidak boleh langsung dijumlahkan, harus disederhanakan menjadi bilangan pokok yang sama. Kemudian jika ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, ini pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Ya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah A pangkat P dipangkatkan Q. Nah, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka penyelesaiannya kita kalikan pangkatnya. Ya. Jadi A pangkat P dikalikan Q. Kemudian sifat yang berikutnya adalah jika ada A dikalikan B dipangkatkan N. Nah, pangkatnya di luar. Maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam. Ini artinya A dipangkatkan N, B juga dipangkatkan N. Ya. Kemudian sifat berikutnya D, E, langsung F. Jika ada A per B dipangkatkan N, ini juga sama. A-nya dipangkatkan N dulu, B juga dipangkatkan N. Kemudian berikutnya, jika ada 1 per A pangkat N, ya, itu artinya adalah A pangkat negatif N. Nah, kalau ada bilangan pecahan berpangkat dan pembilangnya adalah 1, maka bisa kita tuliskan dengan A pangkat negatif N. Ini cara merubah dari bilangan pecahan berpangkat positif dirubah menjadi bilangan berpangkat negatif. Ya. Kemudian berikutnya, sifat berikutnya F, G, jika ada A per B dipangkatkan negatif N. Ini artinya kita balik, karena pangkatnya negatif, maka bisa kita rubah menjadi bilangan bentuk positif, ya, bilangan berpangkat bentuk positif dengan merubah penyebut menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Maka pangkatnya menjadi positif. Sifat yang terakhir adalah berapapun bilangan pokok yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1, ya. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 4 pangkat 0 hasilnya 1, 1000 pangkat 0 hasilnya tetap 1, ya. Bilangan pokok berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, ini beberapa sifat pada bilangan berpangkat. Contoh soalnya, ya. Ini contoh soal. Hitunglah yang pertama adalah jika ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Berapa hasilnya?
Karena bilangan pokoknya sudah sama, ya, maka pada perkalian pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi bisa kita tuliskan di sini adalah 2 pangkat 3 ditambah 6. 2 pangkat 9, ya. Kemudian nomor 2. Jika ada 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ingat, dalam pembagian maka pangkatnya dikurangi. Ya, mana pangkat dikurangi? Ini dia. Jadi di sini kita tuliskan 3 pangkat 4 dikurangi 2. 3 pangkat 2, ya. Nanti ini dihitung berapa hasilnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 3 kali 3. Kemudian yang ketiga. Jika ada bilangan pokok 2 berpangkat 4 dipangkatkan 2. Maka menyelesaikannya tinggal kita kalikan. 2 pangkat 4 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 8. Diselesaikan hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung hasilnya ya, dilengkapi nanti hasilnya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 misalnya ada 2/5 pangkat 3. Nah, ini menyelesaikannya artinya 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nanti dihitung berapa hasilnya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 dibagi 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Hitung nanti berapa hasilnya ya. Kemudian berikutnya, contoh soal berikutnya. Jika ada 2/5 dipangkatkan negatif 2. Ingat, pangkatnya negatif 2 bisa kita rubah menjadi pangkat positif ya, dengan merubah penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, ini pangkat 2 ya. Atau seperti ini diuraikan lagi. Jadi hasilnya adalah, nah nanti dihitung ya. Hasilnya dihitung. Kemudian ada berapa hasilnya jika ada 1/2 pangkat min 2. Pangkat 2. Ini kita rubah menjadi bilangan positif ya, bilangan berpangkat positif. Sesuai dengan contoh bagian F. Kalau yang bagian F dirubah ke dalam bentuk pangkat negatif ya, maaf ya. Jadi ini 2 pangkat min 2. Ketika kita menghilangkan angka 1, maka pangkatnya menjadi negatif ya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Contoh soal latihan untuk di rumah. Tugas 2 berarti ya. Tugas 2-nya selesaikan soal jika ada A pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali A pangkat min 1 kali 2. Hasilnya berapa? Kemudian yang kedua ada X pangkat 2 Y Z pangkat 2 dipangkatkan min 1 kali X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkatkan 3.
Nanti disederhanakan hasilnya seperti apa, ya. Yang ketiga, jika ada A pangkat 2 per B pangkat 4 dipangkatkan 5 dikali B pangkat 12, maka hasilnya berapa? Nah, untuk bilangan berpangkat soalnya cukup 3 saja. Ya, 3 sudah mewakili semuanya, ya. Berikutnya kita masuk ke materi bilangan irasional atau bilangan bentuk akar, ya. Pekan lalu Ibu sudah sedikit memberikan materi mengenai bilangan bentuk akar. Irasional bentuk akar. Apa yang dimaksud dengan bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain, ya. Jadi dia hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Bilangan irasional itu, ya. Jadi secara umum bilangan akar kita tuliskan sebagai n akar A sama dengan B. Dimana kalau kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, B pangkat N adalah A. Itu, ya. Apa contohnya bilangan irasional bentuk akar ini? Misalnya contoh bilangan akar itu akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan lain-lain. Apakah akar 4 termasuk bilangan akar? Tidak. Kenapa? Karena dia bisa dibagi oleh bilangan lain. Dia bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka ini bukan bilangan bentuk akar, ya, bukan bilangan irasional. Jadi, bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan lain itu tidak termasuk bilangan irasional, ya. Kemudian sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar, jika A dan B bilangan bulat, A dan B adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ini ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ya. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku sifat yang pertama adalah A akar N dikali B akar N. Ini hasilnya adalah A kali B diakarkan N. Kemudian sifat yang kedua adalah jika ada A per B diakarkan N, artinya adalah A akar N dibagi B akar N. Ya, dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau penyebutnya 0, maka pembaginya menjadi tidak hingga. Ya, bilangan yang dibagi oleh angka 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Makanya B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang C adalah jika ada A pangkat M diakarkan N, ini hasilnya adalah A pangkat M per N. Ya. Jadi kalau ada bilangan akar yang dipangkatkan, maka kita rubah ke dalam bentuk bilangan bulat. Jadi seperti ini pangkatnya, ya. Jadi A pangkat M, pangkat yang ada di dalam akar dibagi dengan bilangan akarnya. Ini sifat bentuk akar pada bilangan bulat.
Kemudian kita belajar menyederhanakan bilangan bentuk akar. Menyederhanakan bilangan bentuk akar. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada akar 12. Kemudian ada akar 24. Jangan 24 ya. 9 kali 18. Nah, yang dimaksud menyederhanakan ya, yang tadinya angka yang berada di dalam akar ini besar disederhanakan menjadi angka yang lebih kecil dengan mencari bilangan rasional yang bisa diubah menjadi bilangan irasional yang bisa dirubah menjadi bilangan irasional. Misal kita tahu ada bilangan akar. Bilangan akar itu kebalikan dari bilangan berpangkat ya, teman-teman ya. Misalnya di sini ada akar 4, itu adalah 2. Kemudian akar 4, 9. Kemudian berapa? 16 itu 4. Akar 25, 5. Akar 36, 6. Akar 7 itu 49. Dan seterusnya ya. Akar ini adalah kebalikan dari bilangan berpangkat. Jadi kalau 2 ini dipangkatkan hasilnya adalah 4. 3 ini dipangkatkan hasilnya adalah 9. Nah, menyederhanakan bilangan bentuk akar itu kita cari bilangan yang bisa kita robah dari bentuk akar menjadi bilangan rasional ini ya. Seperti 12. Nih, 12 ini kita bisa ubah menjadi akar 4 dikalikan 3. Ya, akar 4 dikali akar 3. Akar 4-nya adalah 2. Akar 3 tidak ada. Jadi, bentuk sederhana dari bilangan akar 12 adalah 2 akar 3. Contoh berikutnya, akar 18. Nah, 18 ini kita cari perkalian berapa yang bisa kita rubah bentuk akarnya menjadi bilangan rasional. Sini ada perkalian 9 ya. 18 itu bisa kita dapat dengan 9 kali 2. Kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 adalah 3, akar 2-nya tetap. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 18 itu adalah 3 akar 2. Contoh lagi, misalnya akar 32. Berapa bentuk sederhana dari akar 32? Kita cari. Di sini bisa 16 kali 2. Ya, jadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 adalah 4, akar 2-nya tetap. Jadi akar 32 bentuk sederhananya adalah 4 akar 2. Ya, itu menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita masuk ke operasi hitung. Operasi hitung dalam bilangan bentuk akar. Yang pertama, sifat yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan, yang pertama jika ada A akar B ditambah C akar B. Nah, ini artinya A ditambah C
diakarkan B. Jadi yang dijumlahkan adalah bilangan rasionalnya. A dengan C kita jumlahkan, baru dikalikan dengan akarnya. Dengan catatan bahwa akarnya harus sejenis atau sama. Jadi sama-sama akar B. Ya, maksudnya angka yang ada di dalam akar ini harus sama, baru bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian untuk pengurangan sama. A dikurangi C diakarkan B. Ini juga sama. Akarnya harus sejenis atau harus sama, ya. Bagaimana kalau berbeda, Bu? Ya tidak bisa langsung dikalikan seperti ini, dirubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi itu bilangan bentuk paling sederhananya ya sudah seperti itu, gitu ya. Kalau di dalam akarnya berbeda. Sekarang bagaimana jika perkalian? Nah, kalau ada perkalian akar A dikalikan akar B, itu artinya adalah akar A dikalikan B. Ya. Kemudian jika pembagian bagaimana? Ketika ada akar A dibagi akar B, ini bisa kita tuliskan menjadi akar A dibagi B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Tadi Ibu bilang ya, kalau penyebutnya 0, maka hasil pembagiannya adalah bilangan tak terhingga. Makanya untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian tadi Ibu bilang bagaimana kalau misalnya akarnya tidak sejenis atau tidak sama? Misal ada A akar B dikalikan C akar D. Nah, ini menyelesaikannya, maka bilangan rasionalnya kita kalikan dengan bilangan rasional, kemudian bilangan irasional atau bentuk akarnya dikalikan dengan bentuk akar, ya. Jadi di sini adalah A kali C dikalikan akar B kali D. Nah, seperti ini. Kalau di dalam akarnya berbeda, ya. Ini Ibu, huruf ini A, B, C, D itu hanya pemisalan saja, ya. Nanti di dalam soal diberikan angka berupa bilangan real, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena ini hanya sifat-sifat atau pemisalan, maka Ibu tuliskan A, B, C, dan D dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang dimaksud berbeda jenis itu misalnya akarnya di sini B, kemudian bilangan kedua akarnya D, itu berbeda jenisnya, seperti itu, ya. Contoh soalnya. Contoh soalnya. Sederhanakan. Yang pertama, jika ada akar 3 dikalikan akar 6, hasilnya, nah ini bisa kita langsung hitung, kalau perkalian bisa langsung dihitung, ya. Jadi akar 3 kali akar 6 adalah akar 18. Akar 18 ini bisa disederhanakan menjadi akar 9 kali 2. Nah, 9-nya bisa kita keluarkan. Akar 9 itu adalah 3 dan akar 2-nya tetap, ya. Jadi bentuk sederhana dari akar 3 dikali akar 6 adalah 3 akar 2. Kemudian nomor 2, misalnya ada 2 akar 3 dikalikan 5 akar 12. Nah, untuk bentuk akar yang berbeda, untuk bilangan pertama akarnya adalah akar 3, kemudian bilangan kedua akarnya 12. Maka kita kalikan. Bilangan rasionalnya kita kalikan dengan bilangan rasional, ya. Kemudian bilangan akarnya kita kalikan dengan bilangan akar. Jadi ini 10 kali akar 36. Akar 36 adalah 6. 10 kali 6 sama dengan 60.
Ya. Kemudian kita masuk ke merasionalkan penyebut. Bentuk akar. Yang pertama, untuk bentuk A per B akar C, ya, kita kalikan dengan akar pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bentuk akar dari penyebut. Nah, ini pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bentuk akar dari penyebutnya. Misal soalnya ada seperti ini, A per B akar C. Maka kita kalikan dengan pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang atas, ya. Kemudian penyebut itu yang bawah. Jadi kita tulis ulang soalnya, A per B akar C dikalikan dengan bentuk akar penyebut. Nah, penyebutnya kan yang ini, B akar C. Maka kita kalikan B akar C per B akar C. Nah, kita selesaikan A kali B akar C. Ya, dikalikan akar C-nya. Oh, maaf. B-nya tidak usah dibawa. Hanya dikalikan bentuk akarnya saja. Jadi bilangan rasionalnya tidak usah dibawa ya. Jadi bentuk akarnya adalah akar C, maka dikalikan dengan akarnya saja. Jadi ini adalah A akar C, kemudian yang di sini adalah B dikali C. Dikali akar C dengan akar C. Hasilnya A akar C dibagi akar C dikuadratan. Kalau ada perkalian akar sejenis, akar C dikalikan akar C, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi di sini hasilnya adalah B kali C. Ya. Contoh penerapannya, angkanya ya. Misal 2 per 3 akar 2. Nah, ini adalah soalnya. Maka dikalikan dengan bentuk akar. Salah. Dikalikan bentuk akar. Sehingga kita tuliskan ulang. Dikali akar 2 per akar 2. Ini ya. Jadi 2 kali akar 2 di sini per 3 akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 di sini karena hanya ada 1, sebenarnya ini ada tulisan, ada angkanya 1. Tapi karena ini hanya, walaupun tidak ada kita tulisan angka 1, ini sudah menunjukkan bahwa akar 2-nya ada 1, ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini 2 akar 2 per, atau bisa kita tuliskan supaya paham ya, 3 kali 1 kemudian kali akar 2 kali akar 2. Ya. 2 akar 2 dibagi 3 kali akar 4. Berapa akar 4? Akar 4 itu adalah 2. Jadi tidak usah kita tuliskan menjadi akar 4 juga boleh ya. Hasilnya langsung begini. 3 kali 2. Karena perkalian akar yang sejenis ini hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, misalnya di sini ada akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi kita nggak usah repot-repot menghitung akar 9 berapa gitu ya. Tidak usah repot-repot menuliskan. Pokoknya kalau ada perkalian akar sejenis,
maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2 akar 2 dibagi 6. Ya. Itu bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, ini bentuk yang pertama ya, dan ini contohnya. Kemudian bentuk yang kedua, jika ada A per B ditambah akar C atau A per B dikurangi akar C. Kalau yang ini penjumlahan, kalau yang ini adalah bentuk pengurangan, ya. Atau bentuk A per akar B ditambah akar C, atau bentuk A per akar B dikurangi akar C. Maka kalau ada akar dipisahkan oleh tanda operasi hitung plus atau minus, maka penyelesaiannya menjadi, Ibu kasih contoh yang ini aja ya. Jadi A per B ditambah akar C itu kita kalikan dengan penyebut bilangan akar, ya, bilangan akar yang ada pada penyebut dari soal tersebut. Dengan catatan menuliskannya tanda kebalikannya. Jadi kalau di soal itu tandanya plus, maka kita kalikan, untuk menyederhanakannya itu kita tuliskan tanda negatif. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau di soalnya tanda pemisah akarnya adalah positif, maka untuk menyederhanakannya kita tuliskan tanda negatif. Bagaimana menyelesaikannya? Kita hitung satu-satu. Jadi A dikalikan B adalah AB, kemudian A dikalikan min C, jadi min A akar C dibagi, karena ini dua-duanya ada tanda pemisah operasi hitung, maka ini juga satu-satu. Jadi ini B dikalikan B adalah B kuadrat, B dikalikan min C, jadi min B akar C. Kemudian akar C dikalikan B. Ini akar C-nya positif, B-nya juga positif, maka di sini tandanya positif. Yang terakhir, plus akar C dikalikan min akar C. Jadi min C, ya. Min akar C kuadrat. Ingat, kalau ada akar bentuk akar sama, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Ya, kita tulis ulang. Di sini adalah AB min AC dibagi B kuadrat. Di sini negatif B akar C, di sini positif B akar C. Maka ini bisa habis. Hasilnya adalah seperti ini bentuk sederhananya. Oke, bisa dipahami atau Ibu berikan satu contoh dengan angka. Misalnya 2 per 1 min akar 2. Ya, kita sederhanakan. Kita tuliskan ulang. 2 per 1 min akar 2 dikali 1 plus akar 2 dibagi 1 plus akar 2. Ya, kita hitung 2 kali 1, 2. 2 kali plus akar 2. Jadi 2 akar 2 dibagi 1 kali 1, 1. 1 kali plus akar 2 plus akar 2 min akar 2 kali 1 min akar 2, dan min akar 2 kali plus akar 2 adalah min 2. Jadi hasilnya adalah 2 plus 2 akar 2 dibagi ini 1 plus 1 min dengan angka yang sama, maka ini habis, kita coret. Jadi hasilnya seperti ini. 2 ditambah 2 akar 2 dibagi 2 dikurangi 2 min 1.
Atau bisa kita tuliskan dengan min 2 plus 2 akar 2. Seperti ini ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal nanti Ibu berikan menyusul di Teams ya. Jadi tolong semua tugasnya diselesaikan. Kalau ada materi yang belum dipahami, silakan bertanya, gitu ya. Boleh bertanya langsung di Teams, gitu. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu sehat, ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.